Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit diskusikan soal penyusunan latar belakang di dalam riset hukum. Dan secara umum saya kira tidak berbeda dengan riset-riset di dalam bidang ilmu yang lain ya. Namun saya melihat ada beberapa hal spesifik di dalam riset hukum ya, terutama soal gap. Mengapa gap ini penting? Di dalam latar belakang kita harus menunjukkan gapnya. Ada kesenjangan. Gap itu kesenjangan ya. Nah, di dalam riset hukum ada beberapa gap, jenis gap ya yang dapat ditunjukkan. Nah, soal narasinya ya saya kira tidak berbeda dengan yang lain ya. Kita menunjukkan fenomena-fenomena umum, kemudian berakhir mengkerucut ya, dan diakhiri dengan menunjukkan gap. Nah, gap inilah yang penting untuk kita diskusikan ya di dalam riset hukum. Nah, di dalam riset hukum itu ada beberapa gap, jenis gap yang dapat ditunjukkan gitu ya. Yang pertama adalah gap yang sifatnya empiris. Nah, sederhananya ada satu fenomena hukum yang sifatnya empiris. Empiris itu ada di lapangan ya, namun belum dikaji. Jadi kita hanya menunjukkan itu saja, bahwa ini adalah fenomena hukum yang penting ya, namun belum dilakukan pengkajian tentang ini. Jadi itu menunjukkan bahwa riset atau penelitian yang akan kita lakukan itu penting gitu. Karena gap itu menunjukkan bahwa penelitian kita penting gitu ya. Itu empiris. Nah, contohnya misalnya soal kontra legem ya, ini sebagai contoh saja. Misalnya banyak ya putusan-putusan ya atau para hakim yang melakukan kontra legem, namun belum banyak dikaji. Nah, ini kan para hakim melakukan kontra legem ya dalam putusannya. Ini kan bisa dikatakan ini empirik ya, namun belum banyak dikaji gitu ya. Nah, ini contoh gap ya. Yang kedua adalah gap teoritis ya. Ada misalnya dalam kontra legem ya. Jadi kita kalau gap teoritis ya berarti kita berkutat pada teori-teori itu. Misalnya dalam soal kontra legem ini, teori keadilan substantif dan hukum progresif hendak digunakan untuk melihat persoalan kontra legem ini. Jadi teori dengan teori gitu ya. Nah, itu gap yang sifatnya teori. Nah, kemudian ada juga soal metodologi ya, misalnya masih soal kontra legem ya. Misalnya peneliti-peneliti terdahulu ya telah melakukan kajian kontra legem ini dalam aspek ininya gitu ya. Namun belum dilakukan penelitian soal kontra legem ini dalam aspek ini. Nah, ini yang ingin dilakukan melalui penelitian ini. Nah, itu soal metodologi. Kemudian ada yang sifatnya normatif ya. Misalnya di dalam soal kontra legem ini misalnya belum ada ya aturan yang secara jelas ya mengatur soal kontra legem ini, sehingga menimbulkan ambiguitas. Nah, disinilah pentingnya kajian ini gitu ya. Jadi dia ingin melihat bagaimana secara normatif soal kontra legem ini gitu. Memang sudah ada indikasi-indikasi ya soal hakim boleh melakukan kontra legem gitu ya. Tapi sebetulnya penjelasan secara normatifnya, aturan secara normatifnya yang jelas, yang komprehensif bagaimana, nah itu bisa dijadikan gap normatif ya. Kemudian ada yang sifatnya konseptual. Nah, masih dalam soal kontra legem ini ya. Misalnya batasannya.
Jadi batasannya kontra legem itu sejauh mana? Nah, memang soal kontra legem bisa ya, bisa dilakukan, tapi batasannya sejauh mana? Nah, ini kan sifatnya konseptual ya. Jadi itu ada beberapa jenis ya gap yang dapat ditunjukkan ya. Tapi poinnya adalah kita dengan gap yang kita tunjukkan, kita meyakinkan bahwa ini memang penting gitu. Karena latar belakang itu poinnya adalah menunjukkan bahwa riset ini penting. Dan salah satu poin yang penting ya, menunjukkan ini penting adalah di latar belakang itu, yaitu dengan adanya gap ya. Nah, tentu narasinya, soal penyusunan narasinya kita perlu tunjukkan data-data yang valid ya, apakah itu yang sifatnya empiris, sifatnya teoritis, atau sifatnya kalau kita ingin berkutat soal normatif ya berarti data-data normatif gitu ya, sehingga meyakinkan. Mungkin itu yang bisa saya share untuk pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.